Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu. Sehat, Bu. Baik, hari ini kita akan belajar fikih tentang hukum riba, bank, dan asuransi. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sama-sama ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholih. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan mengabsen satu persatu terlebih dahulu. Yang hadir tolong bicara ya. Yang pertama Ahmad Rifai. Hadir, Bu. Ika Agustina. Hadir, Bu. Sari. Nona Malasari. Hadir, Bu. Mutia Putri. Hadir, Bu. Mira Zakdia. Hadir, Bu. Azhari Munte. Hadir, Bu. Samariana Sution. Oke, selanjutnya Ibu akan memutarkan video pembelajaran tentang hukum riba, bank, dan asuransi. Videonya silakan disimak masing-masing ya.
Baik, kalian sudah menyaksikan video yang Ibu putar tadi. Setelah menyaksikan video tersebut, kepada anak-anak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya jika belum paham dari pemaparan video tadi? Izin bertanya, Bu. Silahkan, Mira. Jadi bagaimana contoh riba dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kepada anak-anak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Silahkan, Nona. Ingin bertanya, Bu, bagaimana jika kita memanfaatkan jasa bank untuk membuka tabungan haji? Terima kasih kepada Nona. Selanjutnya, dari anak-anak Ibu sekalian, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya? Kalau ada yang bisa, silahkan. Saya, Bu, akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Nona. Silahkan, Rifai. Pertanyaan saudari Nona, bagaimana jika kita memanfaatkan jasa bank untuk membuka tabungan haji? Jawabannya adalah sama dengan hal menabung. Hal itu dibolehkan dengan alasan keamanan ataupun karena banklah satu-satunya pilihan paling aman pada saat ini. Sudah, Bu. Iya. Terima kasih, Rifai. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mira? Kepada anak-anak Ibu, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mira? Izin menjawab, Bu. Silakan, Samaria. Contoh perbuatan riba itu seperti kita meminjam sama rentenir gitu, Bu. Karena kan peminjamannya nggak sesuai dengan apa yang nanti kita bayarkan. Ya. Hanya itu, Bu. Terima kasih, Samaria. Baik, selanjutnya setelah melakukan sesi tanya jawab, kepada anak-anak Ibu semuanya, apakah ada yang bisa memberi kesimpulan dari video yang kita lihat tadi? Saya, Bu. Silakan, Nona. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi pelajaran hari ini. Yang poin pertama yaitu riba. Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Adapun dasar hukum yang melakukan riba adalah haram menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Poin kedua yaitu bank. Bank merupakan masalah baru dalam tatanan hukum Islam. Ada beberapa pandangan mengenai hukum perbankan, yaitu mengharamkan, tidak mengharamkan, dan subhat atau samar-samar. Poin yang ketiga adalah asuransi. Asuransi menurut perspektif atau pandangan hukum Islam bukanlah sebuah jual beli yang dihalalkan. Perlindungan yang diberikan oleh asuransi tidak memiliki wujud sehingga kerap dianggap sebagai riba yang diharamkan. Meskipun demikian, ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa asuransi untuk memiliki sifat tolong-menolong di antara sesama. Itulah sebabnya sebagian ulama berpendapat bahwa asuransi syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip Islam hukumnya halal. Mungkin hanya sekian, Bu, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Nona. Selanjutnya, Ibu akan coba menambahkan riba. Riba itu berarti pengambilan tambahan baik dalam bentuk jual beli
maupun pinjam-meminjam. Contohnya jika ada orang yang meminjam duit 10.000, kemudian diharuskan ketika membayar nanti membayarnya menjadi 30.000. Nah, itu sudah dinamakan riba. Kemudian hukum riba dalam Islam itu haram menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Kemudian yang kedua ini hukum bank dalam Islam. Terdapat beberapa pendapat ulama. Ada ulama yang mengharamkan, kemudian ada juga kelompok yang tidak mengharamkan bank ini. Kelompok ulama yang tidak mengharamkan bank ini berpendapat karena kegiatan muamalah kaum muslimin dengan bank ini bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Kemudian asuransi sendiri menurut pandangan hukum Islam ini sebuah jual beli yang tidak dihalalkan. Tetapi ada juga di dalam kehidupan sehari-hari kita, kan sekarang kan ada asuransi syariah kan. Nah, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan dikarenakan mempunyai tujuan untuk menolong satu sama lain. Kemudian manfaat asuransi syariah di dalam kehidupan sehari-hari ini untuk menumbuhkan rasa persaudaraan di antara umat muslim, seperti anjuran Rasulullah SAW yang menganjurkan agar umat Islam ini saling tolong menolong. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya jika di dalam kehidupan sehari-hari ini kita jangan sampai berurusan dengan yang namanya riba, meminjam kepada rentenir, karena itu kan merupakan suatu perbuatan yang diharamkan. Mungkin sekian tambahan dari Ibu. Ibu harap anak-anak Ibu sekalian dapat menerapkan pembelajaran hari ini di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita sudahi pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Mohon maaf.